Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil dicek suara saya apakah Waalaikumsalam, terdengar dengan Pak. baik. Ya, apakah suara saya terdengar dengan baik? Tolong dicek. Siapa yang bisa konfirmasi suara saya? Jelas ya? Suara saya jelas ya? Jelas, Chandra? Pak. Jelas, Pak. Jelas, Oh, Pak. ya, oke, terima kasih. Mari kita langsung mulai ya. Kita kemarin masih berbicara terkait eh, apa namanya? eh, matrik, ya kan? Kita masih berbicara terkait matrik. Jadi kita akan mengulang lagi bagaimana menentukan determinan matrik dari apa namanya uh, matrik yang berordo 3 kali 3 menggunakan metode minor dan kofaktor. Sebentar, saya langsung sambil menunggu materi, silakan diketik nama dan apa namanya, nama dan eh, kelasnya di kolom chat. Nama dan kelas silakan diketik di kolom chat. Sebagai kehadiran untuk pertemuan hari ini. Oke, kita ulangi. Kofaktor untuk menentukan determinan matrik. Jadi terlebih dulu harus menentukan minor dan kofaktornya sebelum menentukan determinan. Bagaimana menentukan minor suatu matrik? Minor suatu matrik minor suatu matrik baris ke I, kolom ke J dari matrik Q. Ini saya kasihkan ada matrik Q yang elemen-elemennya 2, 1, 7, 4, 3, 8, 6, 5, 9. Apabila diminta menentukan minor baris ke 1, kolom ke 1. Baris ke 1, kolom ke 1 minornya dengan cara menghilangkan elemen-elemen yang ada pada baris ke 1. Saya hilangkan ini, saya coret. Dan kolom ke 1. Nah, jadi caranya untuk menentukan minor suatu matrik adalah dengan menghilangkan kolom ke 1, baris ke 1. Ini baris ke 1, kolom ke 1. Disesuaikan. Mana elemen-elemennya? Elemen-elemennya adalah yang tidak hilang atau yang selingkari ini. Berapa saja? Ada 3, 8, 5, 9. Ini minor baris ke 1, kolom ke 1 untuk matrik Q. Kemudian, kalau disuruh menentukan minor baris ke 1, kolom kedua. Oke, saya kasih contoh kedua. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menghilangkan elemen-elemen baris ke 1 dan kolom kedua. Mana elemen-elemen baris ke 1? Elemen-elemen baris ke 1 yang saya coret. Kolom kedua. Nah, ini. Mana nilainya? Nah, ini yang saya lingkari. Langsung lingkari. Berapa saja? 1, 7, 5, 9. Nah, satu lagi. Bagaimana kalau disuruh menentukan minor baris ke 1, kolom ketiga? Oke, baris ke 1, kolom 3. Caranya adalah dengan menghilangkan baris ke 1 dan kolom ketiga. Baris ke 1
kolom ketiga. Oke, caranya dengan menghilangkan baris ke satu, kolom ketiga. Mana itu baris ke satu? Baris ke satu. Ah, ini dia. Kolom ketiga. Ini kolom ketiga. Elemen-elemen yang mana yang merupakan minor baris ke satu kolom ketiga yang saya lingkari? Siapa saja? 1, 7, 3, 8. Ini minornya. Nah, sekarang bagaimana menentukan kofaktor? Sebelum ke determinan, saya langsung ke determinan nanti. Untuk menentukan kofaktor dari suatu matrik, nah faktornya adalah dengan ketentuan di mana K, I, J atau kofaktor elemen-elemen baris ke I kolom ke J dari matrik Q. Ya, saya ulangi lagi. Ini ketentuan untuk menentukan kofaktor elemen-elemen baris ke I kolom ke J dari matrik Q misal, atau dari matrik A, atau dari matrik apa yang lain untuk menamakan matrik. Caranya bagaimana? Min 1, saya ulang, min 1 pangkat I plus J dikalikan determinan minornya. Kasih contoh sekarang. Perhatikan betul. Bagaimana kofaktor baris ke satu kolom ke satu untuk matrik Q ini. Ini contoh ini. Ini contoh matrik Q. Langkah pertama ini yang saya garis bawah merah adalah min 1 pangkat I plus J, I-nya 1, J-nya 1. Jadi 1 ditambah 1, 2. Kalikan dengan determinan dari minor. Dari minor baris ke 1, kolom ke 1. Yang tadi kita tentukan. Mana? Ini 38, 5, 9. Kita sudah menentukan minor kolom ke 1, baris ke 1, baris ke 1, kolom ke 1 dari matrik Q. 38, 5, 9. 38, 5, 9. Nah, min 1 kuadrat. Kita hitung, min 1 kuadrat itu 1 determinan. Kemarin waktu saya ajarkan determinan menggunakan metode Sarus. 3 kali 9, 27. Dikurangi. 5 kali 8, 40. Ya, sehingga nilainya 1 kali 27 dikurangi 40. 13, negatif 13. Sehingga kofaktornya adalah negatif 13. Nah, 1 kofaktor baris ke 1 kolom ke 1 dari matrik Q adalah negatif 13. Saya kasih contoh kedua. Untuk menentukan kofaktor baris ke 1 kolom kedua. Baris ke 1 kolom kedua. Negatif 1 pangkat I plus J. I-nya 1, J-nya 2. Berarti 3 dari mana? 1 ditambah 2. Dikalikan determinan dari minor kolom ke 1 ke baris ke 1 kolom kedua. Mana tadi kita sudah menentukan? 1759. Nih. Ini 1759. 1759. 1759. Min 1 pangkat 3.
negatif 1 kali min 1 kali min 1 plus 1 plus 1 kali min 1 kan perkalian banyak 3 kali sehingga hasilnya min 9 dikurangi 35. Oke, ya. Dari mana 1 kali 9? 1 kali 9 dikurangi 5 kali 7. Berarti min 1 kali negatif 9 dikurangi 27, 16. Ya, 20, 26. Ya, 26 atau negatif 26. Negatif 26 kali min 1. Min kali min plus. Hingga ketemunya 26. Oke, satu lagi saya kasih contoh. Bagaimana menentukan kofaktor baris ke-1 kolom ke-3. Berarti min 1 pangkat 1 tambah 3, 4. Dikalikan determinannya dari minor kolom ke-1 baris ke-1 kolom ke-3 1738. 1738. 1738. Oke, kita hitung. 1738 min 1 pangkat 4 ini genap, ketemunya pasti positif. Atau 1 nilainya min 1 pangkat 4, 1. Kemudian 1 kali 8. 8 dikurangi 3 kali 7, 21. Sehingga ini 1 kali berapa ini? 27. Negatif 13. Oke, negatif 13. 8 dikurangi 21. Sehingga ketemunya 1 kali min 13 min 13. Sehingga kita mendapatkan kofaktor baris ke-1 kolom ke-3 min 13, baris ke-1 kolom ke-2 26, baris ke-1 kolom ke-1 adalah negatif 13 dari matrik Q. Nah, kita sudah bisa menentukan minor dan kofaktor dari suatu matrik. Berikutnya bagaimana kita menentukan determinan. Perhatikan betul sekarang menentukan determinan dari suatu matrik yang berordo 33 menggunakan metode kofaktor. Kalau kemarin adalah menggunakan metode Sarus yang di garis-garis itu. Bagaimana caranya? Misal ada matrik Q. Ketika diminta menentukan determinan suatu matrik, kalau didefinisikan bahwa determinan suatu matrik adalah jumlahan dari matrik dari hasil ekspansi. Saya ulang, ada istilah ekspansi segala ya. Ada dari matrik perluasan, ekspansi atau perluasan. Hasil jumlah dari hasil kali ekspansi matrik Q terhadap kofaktornya. Nah, ini ekspansi terhadap kofaktor. K ini menunjukkan kofaktor. Ini kofaktor, kofaktor, kofaktor. Di mana kita sudah menentukan ini tadi kofaktornya. Nah, Q11 yang mana? Q11, Q12, Q13. Q11 artinya adalah elemen matrik Q yang terletak pada baris pertama kolom pertama. Siapa itu? Ini adalah Q11. Q12 mana? Elemen yang terletak pada baris pertama kolom kedua. Elemen yang terletak pada baris pertama kolom ketiga. Nah, sekarang kita sudah bisa ngitung. Jadi, determinan
matrik Q adalah, nah sekarang 2 kali kofaktornya. Nah, ini kofaktornya berapa tadi? Negatif 13. Negatif itu K11 tadi negatif 13. Negatif 13 ditambah ya 4 kali K4 kali K12. Mana K12? 26. Oke, 26 ditambah berapa ini? 6 kali K13. K13 itu tadi negatif 13. Negatif 13. Nah, tinggal menghitung sekarang. 2 kali 13 min 26. Atau negatif 26 ditambah 4 kali 6 24. 4 kali 2 8 tambah 2 104. 104 ya. Positif kali negatif 6 kali 3 18. 6 kali 1 6 tambah 3 9. Oke, silakan tinggal menjumlahkan. Tinggal menghitung saja ini berapa nilainya kan. Mudah saya pikir. Tinggal mencari nilainya ini berapa. Negatif 26 ditambah 104 dikurangi 98. Oke, dikurangi 98. Tentunya lebih mudah, silakan dihitung sendiri. Oke, silakan dihitung. Nah, sekarang saya sudah menerangkan determinan matrik menggunakan metode kofaktor. Sudah ada 2 metode yang saya perkenalkan. Silakan dicatat dengan baik di buku, kemudian diunggah di folder yang sudah dipersiapkan. Minggu depan saya akan menyampaikan bagaimana menentukan inverse suatu matrik. Saya ulangi lagi, bagaimana menentukan inverse suatu matrik untuk minggu depan. Untuk menentukan determinan, saya pikir cukup sampai di sini menggunakan metode Sarus dan kofaktor. Terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Karul. Ya sudah. Silakan, ada yang bertanya? Potong ayo. Ada yang bertanya nggak? Maesa Pak, Maesa tuh. Maesa mau nanya tadi. Oh, Apa lu udah nggak jelas? Oke, kalau nggak ada, terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, lu wabarakatuh. botak, Sa? Waalaikumsalam.